Oke, jadi seperti biasa karena kemarin kalau kita perhatikan IHSG kita kan pergerakannya memang masih koreksi ya. Jadi mungkin menurut saya awal bulan di bulan Desember ini kan memang kalau misalkan kita ngelihat secara historis pergerakan market selama 10 tahun dari tahun 2013 bahkan jauh di bawah itu 2012 2011 pergerakan IHSG di bulan Desember selalu mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan market hari ini yang ditutupnya merah minusnya itu hampir 1% ya kalau nggak salah ya. Itu memang kalau kita lihat di minusnya 0,85%, itu didominasi oleh saham-saham big cap, saham-saham kapitalisasi pasar besar yang memang kemarin di tanggal 30 November itu kan ada rebalancing ya. Jadi saham-saham yang masuk MSCI itu beberapa ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Teman-teman bisa langsung baca detailnya aja di recapnya itu ada di Terima Ideas. Teman-teman kalau misalkan mau penasaran kira-kira saham apa aja sih yang masuk MSCI dan yang keluar, boleh langsung cek aja di Terima Ideas. Nah, kalau di hari ini seperti biasa saya akan coba bantu jawab secara teknikal ya. Ini udah mulai ada yang tanya nih. Oke, jadi saya langsung to the point aja kan, daripada basa-basi ngeliatin muka saya pasti juga bosen ya. Bentar ya. Ada yang nanya Medco Elsa. Sebentar. Kok ininya. Ada yang nanya Medco sama Elsa gimana? Kita lihat itunya dulu deh. Apa namanya, minyak. Harga minyak dunia tiba-tiba hari ini lompat ya. Karena kalau saya lihat sih berita terbarunya itu kan OPEC Plus rencananya akan melakukan pemangkasan produksi minyak yang akhirnya harga minyak dunia itu mengalami kenaikan dan ini akhirnya membuat, mohon maaf ya teman-teman, ada distraction. Nah, kalau kita lihat minyaknya memang lagi naik, itu harusnya jadi sentimen yang cukup positif nih. Nah, bener nih, Medco yang cukup sensitif terhadap harga minyak, pergerakannya masih uptrend, dia bukanya hari ini dia itu open gap ya. Tapi kalau saya lihat sih mungkin masih lama lah ditutupnya karena dia baru juga nutup gap yang di sini nih. Kan ada gap. Bentar ya, saya coba gambarin. Nah, di sini kan dia ada gap nih. Ini udah berhasil ketutup, tapi ada gap lagi di bawah karena dia hari ini openingnya itu cukup naik ya. Kalau saya lihat mungkin kemungkinan karena hari ini juga tutupannya si Medco ini sudah ada di atas EMA 20-nya, garisnya warna hijau ini. Harusnya potensial upside untuk Medco sampai ke angka 12.05 itu masih ada. Hari ini tutupan 11.25. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung lah ya. Naik bisa sampai 6%, kalau misalkan nutup gap dari harga sekarang itu minus 4%. Jadi menurut saya cukup worth it kalau misalkan kita beli Medco di harga sekarang. Lalu gimana buat Elsanya? Elsanya masih berusaha keluar. Rebound sih udah rebound ya, udah konfirmasi udah 2 hari dia rebound. Hari ini memang sempat naik mendekati angka resisten di 340, tapi tutupnya itu balik lagi di bawah. Kalau saya sih lebih menarik sama Medco ya, karena kalau Elsa ini kan masih ada di harga bawah, sedangkan kalau Medco tadi ini sideways nih, area sideways-nya lebih enak gitu. MDKA sama BRMS. Nah, kita lanjut bahas kucingnya imut. Ya nih, maaf tadi ikutan mengganggu. MDKA hari ini cukup bagus. Pergerakannya dia juga berhasil keluar dari area supportnya. Jadi dia kan 2 hari ini dia naik volume beli tinggi. Asumsinya harusnya volume beli di hari ini turun, tapi ternyata malah tetap tinggi ya. Jadi dia bisa naik lagi ke atas angka sideways-nya di range harga 4270 sampai 4550.
Jadi kemungkinan kalau saya ngelihat besok akan ada potensi koreksi untuk MDKA, tapi kalau misalkan koreksinya tetap ada di atas angka support ini di angka 4270, dia masih ada potensi untuk rebound naik lagi. Jadi kalau misalkan besok ternyata koreksi dan koreksinya itu masih ada di batas hari ini berapa sih 4370 ya closing ya. Let's say besok koreksi ke 4300 atau 4280 itu masih boleh ditampung beli. Karena hari ini kan tutupan juga udah di atas SMA 20. Saya sih ngelihatnya walaupun dia besok ada potensi koreksi, pergerakannya masih berusaha untuk mendekati resisten yang ada di angka 4550. Akra sama Harum view-nya gimana? Akra hari ini bagus karena juga dapat sentimen harga minyak tadi ya. Kalau kita lihat memang Akra itu kan ya salah satu raw materialnya itu kan menggunakan minyak dan gas bumi. Nah, kalau secara teknikalnya sendiri memang pergerakannya volumenya ini makin lama makin naik nih. Kalau saya lihat, kalau teman-teman misalkan let's say tadi belum masuk Akra, hari ini closing 14.40. Besok kalau misalkan kita beli masih worth it nggak? Kalau saya mungkin ngeliatin dari kondisi makronya, itu mungkin masih akan ada potensial upside. Tapi kalau saya ngeliat murni dari technical, takutnya besok akan ada koreksi. Nah, teman-teman lebih prefer nampung di bawah atau HK ketika harga sahamnya lagi naik nih. Balik lagi, mindsetnya lebih cocok, investasinya modelnya seperti apa. Karena kalau saya lihat besok kemungkinan Akra akan sedikit koreksi. Walaupun tadi saya mention ya, sentimennya masih cukup positif. Terus Antam gimana Antam? Aneka Tambang bagus, Aneka Tambang baru aja nutup gap. Nah, ini kan ada gap nih. Di angka 2025 nih. Dia berhasil ditutup, tutupan di 2040. Apakah bisa sampai ke angka tertingginya? Kita lihat ya. Angka tertingginya kan di sini nih. 2180 jangka pendek angka tertingginya, angka resistennya. Kalau saya ngelihat dari sisi pergerakan MA-nya, dari rata-rata MA-nya, mungkin dia akan ada potensi untuk bergerak menguat lagi nih. Karena kalau Antam ini kan dia baru aja sideways di bawah, akumulasi di bawah, orang-orang juga yang jual sudah semakin dikit. Ketika 3 hari terakhir dia mengalami penguatan, volume belinya juga naiknya cukup tinggi. Jadi menurut saya Antam masih ada potensi untuk bergerak naik lagi. Dan terlebih lagi kan saya kan dari dulu pasti bilang ya, Antam itu bergerak naik turunnya itu akan tergantung dengan berita yang keluar. Dan baru aja berita yang keluar yang mungkin related sama Antam itu kan pemerintah Indonesia akhirnya ngegejot lagi nih untuk electric vehicle. Yang terbaru katanya kalau misalkan kita sebagai masyarakat beli motor listrik akan dapat subsidi kalau nggak salah itu 6,5 juta. Yang mobil listrik masih belum tahu sih berapa. Yang kemarin dibahas yang mungkin akan segera diketok palu menjadi kebijakan baru itu adalah kalau misalkan kita beli motor listrik akan dapat subsidi 6,5 juta. Nah, ini kan tentunya akan mendongkrak electric vehicle lagi nih. Story-nya pasti sama, ketika electric vehicle naik, demand untuk baterai naik, Antam yang belakangan ini juga sudah mulai fokusnya untuk bikin baterai untuk electric vehicle juga pasti akan diuntungkan. Jadi menurut saya story-nya udah keluar lagi. Ketika story udah keluar, teman-teman boleh coba buat trading jangka pendek aja. Karena story-nya mungkin bakal 1-2 minggu doang sih. Gitu. Ya, selis juga bisa karena kalau saya coba pilah-pilah ya beberapa saham yang mungkin akan sedikit diuntungkan itu kan ada kayak Slis yang motor listriknya langsung ya kayak Goto, terus Toba, terus apa lagi ya? Waskita ya kalau nggak salah. Waskita apa Wika ya yang jualan motor listrik juga tuh. Teman-teman coba bantu deh Waskita apa Wika itu yang memang beneran jual motor listriknya. Tapi yang hilirisasi, which is itu yang produk dari baterainya, kayak misalkan nikel, aluminium, terus timah, itu kan pasti juga akan diuntungkan kan. Nah, kita ngelihatnya dari sisi itunya, ketika bumbu ceritanya digoreng lagi ibaratnya,
ya kita manfaatin buat trading aja jangka pendek. Tapi ingat ya, kalau saya dari dulu bilang, kalau tadi ngomongin yang Antamnya tadi, Antam itu selalu bergerak signifikan kalau ada story. Nah, story-nya itu kan baru keluar dari kemarin ya. Kalau nggak salah sih baru kemarin atau nggak kemarin lusa yang pemerintah mau ngasih subsidi itu. Nah, ini lagi hot-hotnya, makanya harga saham Antam tadi kalau kita lihat naik. Nah, mungkin tadi kayak saya bilang, besok kan Jumat nih. Let's say minggu depan, Senin sampai Jumat minggu depan, kalau misalkan beritanya udah nggak ada lagi, itu pasti akan kecenderungan turun. Jadi mungkin manfaatkan buat teman-teman yang mau coba scalping jangka pendek, boleh coba masuk. Tapi ingat ya, nggak usah terlalu berharap naik sampai ke 2180 kalau misalkan kita time frame-nya itu pendek banget. Let's say dalam kurun waktu 2 hari, 3 hari, ya misalkan hari ini 2040. 2100 itu udah syukur-syukur kalau kita bisa taking profit di situ. Gitu aja sih. Jadi jangan dipanjangin time frame horizonnya kayak gitu. Jasa Marga udah punya di harga 3220. Ibu Lilis ya. Waduh. Jasa Marga jebol sih ini. Kalau saya ngelihat story-nya belum ada yang paling baru ya. Story-nya Jasa Marga cuman makanin tol-tol yang divestasi dari Karya Group. Kayak Waskita Karya, Wijaya Karya, BTPP, dan Adikarya. Nggak ada yang terbaru sih. Jadi mungkin bakal koreksi dalam sih ini. Kalau teman-teman lihat time frame-nya dipanjangin. Aduh. Maaf ya teman-teman kalau ada yang ikut live nih. Balik lagi kalau kita lihat time frame jangka panjangnya, itu Jasa Marga itu hasilnya masih downtrend nih. Dan dia kalau saya lihat jangka panjangnya, kita ngacanya pakai EMA 100-nya aja nih. Kalau dia masih lebih tinggi dari EMA 100-nya, maksud saya EMA 100-nya itu jauh lebih tinggi, itu berarti belum ngebentuk pembalikan arah. Jadi dia itu EMA 20-nya yang warna hijau ini ya, itu dia selalu jadi magnetnya nih. Tapi kalau misalkan dia belum bisa nembus ke atas EMA 100-nya warna oranye, itu berarti dia belum berbalik arah dan ditakutkan masih akan mengalami pelemahan kayak gitu. Adaro kita lihat, Adaro menarik sih ini. Adaro ADMR kalau misalkan teman-teman lihat itu lagi banyak dikoleksi ya. ADMR memang kan kemarin baru keluar MSCI ya kalau nggak salah. Itu jadi buangan, tapi orang-orang tuh ngelihat, saya bahas ADMR-nya dulu deh dikit. Orang-orang ini kan ketika dia keluar indeks, orang-orang yang punya dulu banyak kan pada sell off. Tapi kita semua tahu secara story ADMR ini masih bagus. Makanya sudah mulai dikoleksi di bawah. Nah, Adaro-nya malah pergerakannya masih bergerak uptrend jangka pendeknya. Ini dia selalu ngebentuk tangga nih. Kalau teman-teman coba lihat ya, saya coba gariskan aja deh. Nih, nggak pernah patah nih. Tangganya tuh berarti dia naik terus. Ini sekarang naik. Ini. Nah ini kan 2 hari ini dia koreksi nih. Candlenya merah. Volume jualnya juga kelihatan. Kalau teman-teman mau coba main aman, antri belinya di deket-deket garis ininya. Let's say besok kalau dia bisa turun, antrinya di 3790 sampai di angka 3800-an. Tapi kalau misalkan mau HK karena optimis candle secara teknikal dia pergerakannya masih uptrend, ya udah nggak apa-apa sih, cut aja terus karena dia untuk bisa sampai balik ke angka 4000 menurut saya masih sangat-sangat mungkin gitu. Itu untuk Adaro.